Haleluya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh kembali berjumpa dan saya senang bisa kembali di channel ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Nah, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan firman Tuhan dengan sebuah tema 5 jalan pintas menuju neraka. Nah, kita masuk hari ini di poin yang keempat. Nah, saya berdoa biarlah seusai nanti Anda mendengarkan akan firman ini, Anda akan dijamah, Anda akan mengalami pemulihan dari Tuhan, dan Anda rindu dipulihkan hidupmu, supaya Anda jangan sampai kelak Anda masuk ke dalam neraka. Nah, mari kita akan baca terlebih dahulu di dalam Ayub pasal yang kelima, ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara, setiap kita tentu tidak akan pernah dapat menghindari apa yang namanya gesekan. Di dalam kita menjalin hubungan, baik dengan orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu keluarga kita, ataupun kita membangun relasi dengan orang-orang yang ada di lingkungan pelayanan di gereja kita, baik itu juga di kantor, dimanapun Anda berada, kita pasti akan mengalami apa yang namanya gesekan. Karena firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Itu artinya tidak bisa kita menghindari apa yang namanya gesekan antara satu dengan yang lain. Dan ini yang sering terjadi ketika seseorang mengalami benturan gesekan di dalam hubungan antara satu dengan yang lain. Maka ada beberapa orang tidak pernah mau mengambil keputusan untuk mengampuni. Mereka lebih memilih untuk menyimpan apa yang namanya akar baik, karena mereka telah memutuskan untuk menyimpan kebencian dalam hidupnya. Dan firman Tuhan berkata, orang yang menyimpan kepahitan atau orang yang menyimpan sakit hati itu adalah orang yang bodoh. Mengapa dikatakan bodoh? Karena sebenarnya tanpa Anda sadari, kebencian itu atau akar pahit yang Anda simpan dalam hati Anda itu akan mengikat dan akan membuat hidupmu tidak akan pernah mengalami apa yang namanya damai. Anda tidak akan pernah mengalami apa yang namanya kebebasan. Tidak heran orang-orang yang sakit hati, makanya mereka tidak pernah bisa tidur, mereka tidak bisa tenang, bahkan hatinya selalu tercapik-capik, dan mereka selalu diikat dengan kebencian itu, dan mereka selalu terbawa apa yang namanya emosi tatkala mereka melihat dan menyaksikan orang-orang yang mereka benci. Saudara, inilah sebuah kebodohan. Dan Alkitab berkata, orang yang menyimpan sakit hati itu orang yang bodoh. Bahkan mereka akan dibunuh oleh sakit hati yang mereka simpan. Dan ini merupakan sebuah fakta. Tidak sedikit orang-orang yang kena atau mengidap penyakit kanker, mereka kebanyakan dipicu oleh apa yang namanya kepahitan atau menyimpan sakit hati. Saudara, saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti Anda, tetapi ini sebuah fakta. Saya banyak menjumpai orang-orang Kristen yang ketika ia berada di rumah sakit, mereka ternyata mengidap penyakit kanker. Ternyata semua itu dipicu oleh apa yang namanya karena mereka ada yang menyimpan sakit hati. Saudara, memang sebuah penyakit tidak selalu dipicu oleh apa yang namanya makanan atau pola hidup, gaya hidup kita, pola makan kita. Tetapi sebenarnya sakit hati itu bisa berujung kepada apa yang namanya penyakit kanker. Dan inilah sebuah kebodohan. Mereka kemudian akhirnya dibunuh oleh sakit hati itu. Sehingga tidak sedikit mereka kemudian
akhirnya meninggal dunia dalam kepahitan. Mereka meninggal dunia dengan masih menyimpan kebencian. Dan ini bukan saja sebuah kebodohan, karena mereka akhirnya dibunuh. Mereka akhirnya meninggal oleh karena sakit hati tersebut. Tetapi yang lebih mengerikan adalah ternyata orang yang menyimpan kepahitan, orang yang menyimpan kebencian, firman Tuhan sudah memberikan sebuah garis tegas. Mereka akan masuk ke dalam neraka. Saudara, hati-hati. Inilah poin yang keempat. Kalau Anda tidak ingin masuk neraka, mari jangan simpan kepahitan. Mari belajarlah mengampuni. Ambil keputusan untuk mengampuni siapapun yang melukai hidup kita. Mari kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sangat jelas, siapapun yang membenci sesamanya, mereka adalah digambarkan seperti seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak akan pernah mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara, bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah menyampaikan sebuah firman Tuhan bagaimana jikalau kita tidak mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Itu artinya segala pelanggaran, segala kesalahan hidup kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang namanya pengampunan dari Tuhan. Karena apa? Karena kita juga tidak mau mengampuni. Kita tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melukai kita. Saya berdoa biarlah firman ini akan membuat kita sadar. Dan mari kita harus benar-benar cepat segera bertobat. Jangan sampai nanti Anda meninggal dalam kepahitan. Anda meninggal masih menyimpan apa yang namanya dosa, yaitu menyimpan akar pahit, menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan dalam hatimu. Mari hari ini saya berdoa, rendahkanlah akan hati kita di hadapan Tuhan. Mari belajar, jadilah orang yang rendah hati. Meskipun Anda disakiti, mari tetaplah mengampuni orang-orang yang telah melukai hidup kita. Dan saya percaya ketika Anda membebaskan akan hatimu dari kepahitan, di mana Anda mau melepaskan akan pengampunan kepada orang-orang yang melukai Anda, maka bukan saja Anda dibebaskan dari akar pahit, tapi Anda juga akan terbebas dari apa yang namanya pintu gerbang neraka. Anda tidak akan masuk ke dalam neraka. Anda pasti akan kelak berada di kerajaan sorga. Karena di sorga, perhatikan baik-baik, tidak akan pernah ada orang-orang yang menyimpan kepahitan. Di sorga adalah orang-orang yang hatinya penuh dengan cinta kasih Kristus. Dan itu sebabnya kalau hari ini Anda tidak mengambil keputusan untuk mengampuni orang-orang yang melukai Anda, maka jangan sampai Anda kelak nanti ketika menghadap Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah memberikan pengampunan kepada kita. Dan Anda akan dibuang atau dilempar ke dalam neraka. Puji Tuhan. Biarlah hari ini kita mau bertobat. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari hari ini angkat tangan kita untuk kita meminta akan kuasa Roh Kudus supaya Anda dimampukan untuk bisa mengampuni orang-orang yang melukai Anda. Dan saya percaya hari ini Anda akan dibebaskan. Dan Anda akan penuh sukacita, damai sejahtera. Dan Anda tidak akan masuk ke dalam neraka. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.